Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Imratul Afifah pada materi ketiga. Kali ini saya di sini akan membahas tentang jual beli dalam Islam. Tentunya kata-kata jual beli ini sudah tidak asing lagi bukan di telinga kalian? Apa sih jual beli itu? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak di video berikutnya. Jual beli secara etimologi atau secara istilah yaitu muqabalah syai'in bi syai'in, yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun juga jual beli menurut bahasa, al-bay'u ma'nahu lughatan mutlaqul mubadalah, yang artinya tukar menukar secara mutlak. Di sisi lain, definisi jual beli secara lengkap adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian ketentuan yang telah dibenarkan syarak. Jadi, jual beli ini bisa terwujud apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak. Jika salah satu tidak setuju, maka tidak ada yang namanya jual beli. Untuk lebih lengkapnya, nanti akan dibahas pada poin ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli ini terdapat di dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijma'. Untuk yang pertama, kita membahas dasar hukum jual beli di dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwa hukum jual beli sendiri yaitu halal dan yang diharamkan adalah riba. Riba sendiri memiliki pengertian yaitu mengambil keuntungan terlalu banyak. Jadi misalnya ada si penjual itu menjualkan barang dagangannya dan dia mengambil keuntungan lebih dari setengah harga barang itu, maka itu dapat dikategorikan riba. Jadi memang harus sangat hati-hati dalam mengambil sebuah keuntungan. Untuk selanjutnya kita membahas dasar hukum jual beli dalam hadis. Di sini saya mengambil dari hadis riwayat Bukhari yang langsung saya tarik kesimpulan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha dagangnya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang yang diperjualbelikan harus jelas dan halal dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis. Maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan atau khamar, bangkai, babi, dan juga berhala. Lalu dasar hukum jual beli yang ada dalam ijma'. Dalam ijma', para ulama fikih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa al-aslu fil muamalatil ibahatu illa ayyadullu ad-dalilu ala tahrimuha, yang artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah yang telah diuraikan tersebut dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah atau boleh. Artinya jual beli itu diperbolehkan. Asal saja dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dalam syariat Islam.
Masuk ke poin yang ketiga, yaitu rukun dan syarat jual beli. Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang amat penting. Sebab tanpa rukun dan syarat, maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu, Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu. Yang pertama yaitu rukun jual beli. Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya, apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud yaitu ada 3. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga ialah siwat atau ijab kabul. Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya, maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syarat. Begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut. Yang kedua yaitu syarat jual beli. Yang pertama yaitu balik. Maksudnya pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau mempelajari mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua yaitu tidak pemboros. Dalam hal ini terdapat pada surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan yang telah dijelaskan pada ayat di atas. Bagi orang yang melakukannya merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga yaitu dengan kehendak sendiri atau bukan paksaan. Artinya, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Bila prinsip ini tidak tercapai, jual beli itu tidak sah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taraddim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan. Adapun syarat-syarat umum suatu akad adalah sebagai berikut. Syarat untuk barang yang diperjualbelikan. Untuk barang yang diperjualbelikan, hendaklah barang tersebut bersih barangnya dapat dimanfaatkan milik orang yang melakukan akad, antara lain mampu menyerahkan, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan. Yang B, siwat atau lafadz ijab kabul. Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini dengan harga sekian. Kabul adalah perkataan pembeli seperti
saya beli dengan harga sekian. Ijab qabul adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan akad. Lafaz akad berasal dari bahasa Arab al-aqdu yang berarti perikatan atau perjanjian, dan pemufakatan al-ittifaq. Secara bahasa atau etimologi fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab atau pernyataan melakukan ikatan, dan qabul atau pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan. Maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. Adapun syarat-syarat umum suatu akad adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak-pihak yang melakukan akad telah cukup bertindak hukum. Yang kedua, objek akad diakui oleh syara. Yang ketiga, akad itu tidak dilarang syara. Yang keempat, akad itu bermanfaat. Yang kelima, pernyataan ijab tetap utuh dan sahih sampai terjadinya qabul. Yang keenam, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Yang ketujuh, tujuan akad jelas diakui syara. Dalam jual beli, tujuannya memindahkan hak milik penjual ke pembeli. Yang kedelapan, tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Berdasarkan syarat umum tersebut, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat ijab dan qabul, yaitu ada 3. Yang pertama, orang yang mengucapkan telah balik dan berakal. Yang kedua, qabul sesuai dengan ijab. Yang ketiga, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Sekianlah itu tadi pemaparan materi tentang jual beli dalam Islam. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmunya. Dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.